Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tuh pengen bikin kayak video terima kasih gitu. Tapi konteksnya apa gitu, maksudnya tiba-tiba bilang makasih. Jadi sekarang kita mukbang, mukbang mie goreng buatan sendiri. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah subscribe ke channel ini. Akhirnya channel ini bisa monet dan menghasilkan walaupun tidak besar, tapi bisa buat saya beli mie goreng ya. Dan apalagi ya. Pokoknya kalian kalau misalnya nemuin video-video yang gak jelas gitu, saya mohon banget untuk tidak unsubscribe karena itu sangat bikin sakit hati. Jujur saya masih mending gak ada yang subscribe seminggu atau 2 minggu daripada ada yang unsub. Enggak sih. Kalau misalnya tiap hari ada yang subscribe 10, yang unsub 2, sebenarnya kan saya masih untung ya. Tapi rasa sakit di unsub itu susah banget sih buat kayak dihiraukan gitu, kayak berasa banget gitu loh. Jadi kalau misalnya ada video yang gak jelas kayak misalnya kayak sekarang gini, ya tolonglah jangan di unsub ya, dicuekin aja gitu. Ini kayaknya video suaranya lumayan bagus nih, jadi kayak ASMR mukbang beneran. Bener, kurang terang. Jadi sekarang tuh per tanggal berapa nih? 9 November 2022 ya. Sudah 2 mingguan kayaknya ya, 2 minggu termonetisasi. Dan pendapatan saya per hari dari channel ini itu 12.000. Dulu tiap hari saya bisa makan mie goreng 2 kali pakai telur. Telur 2.000, mie goreng 2.000, 3.000, 5.000 ya. Ya 2 kali. 2.000-nya buat kompor gas. Kayaknya kalau menjual kemiskinan bisa kali ya, buat trending. Gak apa-apa lah, asal trending mah. Pokoknya makasih banget ya buat semua yang udah subscribe. Karena saya tuh kadang jujur agak rada mikir gitu loh, kok orang mau ya subscribe ke channel gak jelas kayak gini, kayak gitu. Dan saya yakin itu karena kalian baik, bukan karena kalian butuh konten dari saya. Enggak, saya yakin sih sebagian besar dari kalian, mungkin kayak 90%, itu subscribe karena kalian pengen bantu saya gitu ya. Jadi terima kasih banget untuk itu. Ada banyak sekali channel di luar sana yang jauh lebih bagus, tapi kalian masih mau subscribe ke channel ini. Luar biasa, kalian luar biasa. Semua subscriberku luar biasa kalian. Dan ke depan saya sih masih mirip-mirip ya kayak kemarin. Jadi di channel ini tuh emang saya tuh sharing pengalaman saya dalam mengatasi problematik sehari-hari, pemikiran-pemikiran.
Dan mungkin nanti saya viralkan, saya bikin video-video yang lebih bagus gitu. Kayak misalnya sekarang saya lagi di Jogja, ya nanti mungkin saya bikin video tentang Jogja juga. Tapi yang jelas sebenarnya nggak banyak berubah dari channel ini setelah Monet ya. Saya masih akan tetap sharing video tutorial kayak gitu-gitu. Cuma bedanya sekarang langsung dapat uang kalau misalnya ada yang nonton. Kalau nggak ada yang nonton ya nggak dapat uang. Ini mie-nya saya bikin pedas. Ini nggak kelihatan karena ini ya piringnya warna hijau. Ini saya kasih bon cabe level 15 sama saus yang pedas, ekstra pedas Indofood. Menurut saya saus ini paling enak sih untuk yang brand terkenal ya. Yang lebih enak saya yakin ada. Apalagi kalau masuk di Jawa Timur, masuk kayak swalayan gitu, gila pilihan sambalnya tuh banyak banget. Ya mungkin di Jogja juga ya, cuman di Jogja saya belum keliling-keliling swalayan, jadi nggak tahu. Saya makannya lama nih, kayaknya lebih dari 10 menit. Saya tuh punya ide tuh banyak banget ya sebenarnya, ide YouTube. Cuman tuh kayak serba salah. Serba salahnya tuh karena saya diburu waktu gitu loh, jadi nggak bisa nyantai karena saya ada sesuatu yang harus dilakuin. Jadi kayaknya sih mungkin fokus ke uang ya. Terus nanti kalau udah stabil, saya bikin video-video yang lebih sesuai dengan passion mungkin. Apa ya passion saya? Sedikit cerita, tadi saya tuh habis balesin Twitter ya. Jadi di Twitter tuh saya beberapa hari terakhir berdebat sama orang. Dan kenapa saya mau berdebat, karena jujur aja saya nggak terima ketika dia menghina atau memfitnah orang-orang yang seharusnya dihormatin. Saya rasa sih sebenarnya kita tuh emang harusnya saling introspeksi diri ya. Kayak misalnya di satu pihak ya emang nggak terima ketika pihaknya dihina sama pihak lain. Pihak satunya lagi juga nggak terima kalau pihaknya dihina sama pihak lain. Jadi harusnya kita tuh stop untuk saling menghina. Cuman nggak bisa ya, susah banget ya. Mungkin karena adanya ego dan persaingan mungkin. Ego itu sih kayak
nggak mau menjadi pihak yang kalah atau salah. Dan ke depan kita bakalan dihadapin sama semakin ruwet lagi. Cuma lucunya kalau kita ketemu di real ya, ketemu orang yang beda pendapat sama kita ngapain? Biasa aja kan, kita nggak marah, nggak apa. Ya karena akal sehat kita tuh main gitu loh, ketika kita langsung ketemu sama orang yang berbeda pendapat dengan kita. Padahal cuma kayak sebel, tapi nggak yang sampai benci atau apa gitu, kayak wajar, perbedaan pendapat itu wajar. Kayak sekarang misalnya saya ngekos di suatu tempat dan bapak kosnya misal punya pandangan yang sangat berbeda dengan saya, ya saya biasa aja gitu. Dan bapak itu juga biasa aja karena kita konteksnya kan muamalah ya. Tapi coba ketemu di Twitter, ngobrolin apa itu? Langsung lupa diri. Makanya kita tuh harus tetap sadar gitu dengan ucapan kita. Mau di online kayak mau di kehidupan nyata. Kalau kehidupan nyata mungkin lebih gampang ya. Kalau di online itu kadang karena kita nggak ketemu, nggak ngelihat matanya, nggak ngelihat mukanya, kita tuh jadi nggak hormat gitu. Saya tuh dari kemarin dibilang asu lah, dibilang blok, goblok. Ya saya biasa aja. Karena kalau ada orang yang berkata seperti itu, berarti ya bagi gue justru gue malah semakin pede gitu. Karena berarti yang gue hadapin selabil itu. Tapi kalau misalnya gue ketemu berdebat sama orang yang dihina-hina pun dia tetap senyum, ya itu baru gue ngedrop gitu. Tapi kalau misalnya gue berhadapan sama orang yang gampang mencaci, gampang mengumpat, itu justru gue kayak oh segitu doang toh gitu ya. Oh, emosi lu ternyata kayak gitu kayak nggak terlalu terintimidasi. Saya justru terintimidasi dengan orang yang bisa sangat santai dalam menghadapi perdebatan gitu. Itu bikin minder jujur ya. Tapi kalau yang asu-asu gitu sih kayak malesnya tuh bukan karena mikir nggak mampu atau apa, tapi kayak nggak sepadan, nggak worth it gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya niatnya sih buat bukan berubah ya, mempengaruhi pikiran orang sih sebenarnya. Makanya mau berdebat karena saya punya tujuan yang menurut saya mulia, walaupun mungkin enggak sebenarnya, tapi ya bentuk sekarang saya mikir itu bagus. Jadi sampai nanti saya berubah pikiran, ya sekarang saya lakukan aja. Karena merubah pikiran seseorang tapi berhasil itu bagus dibandingkan kita ngomong ke banyak orang tapi nggak ada yang berubah satupun gitu loh. Misalnya kita ceramah nih ke 100 orang, penjahat semua, kita ceramah panjang lebar gitu kan, tapi mereka nggak ada tuh yang tersentuh tuh. Itu lebih baik misalkan kita ngomong ke satu orang doang, kita fokuskan energi kita ke situ, dan dia mau gitu loh, mau berubah akhirnya, itu lebih bermanfaat kan. Walaupun saya nggak bilang bahwa yang ceramah ke 100 orang itu tidak bermanfaat, pastinya bermanfaat karena ketika kayak gitu kan berarti dia lagi mengajari tuh, dan itu ya dihitung sebagai suatu perbuatan yang mulia. Tapi ketika kita ngomongin dampak, ya dampaknya kan lebih bagus ketika kita ngomong ke satu orang dengan sungguh-sungguh dan orang itu mau berubah gitu. Itu yang menjadi landasan saya mau berdebat sama orang lama panjang, walaupun nggak penting mungkin ya. Tapi saya tuh pengen, ketika saya meyakini bahwa itu benar, kadang saya pengen mempengaruhi orang gitu. Walaupun itu bukan mungkin salah ya, mungkin yang saya lakukan salah. Tapi saat ini saya meyakini bahwa ya ketika saya melihat pemikiran orang itu keliru gitu, ya saya pengen meluruskan. Apalagi kalau yang keliru itu bukan apalagi ya,
Eee, saya melakukan itu biasanya ketika pemikiran orang itu tuh ada hubungannya sama saya gitu loh. Saya tersangkut gitu. Kalau misalnya nggak ada hubungan sih biasanya ya agak bodo amat juga, karena saya juga kan pasti nggak terlalu paham gitu. Ini jadi ngomongin apa sih? Ya ampun. Mukbang mie. Terima kasih ya sudah subscribe, buat semua subscriber saya. Terima kasih sudah berbaik hati kepada saya. Dan akhirnya channel ini bisa monetisasi dan mendapatkan penghasilan setiap hari. Sekarang kecil, suatu saat pasti gede, dan itu berkat jasa kalian yang sudah subscribe ke channel ini. Terima kasih banyak. Semoga yang kalian lakukan itu dibalas oleh Allah. Kalian dimudahkan rezekinya, ya, dimudahkan hidupnya, agama apapun ya, enggak cuman Islam. Pokoknya dimudahkan hidupnya, dilancarkan rezekinya, dan yang sedang berjuang juga semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.